Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah tuntas kajian hadis pokok terkait syariat puasa Asyura yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang digugat habis-habisan oleh orientalis, dan alhamdulillah semua syubhat sudah kita jawab. Kita heran kenapa hanya satu hadis tok yang dibahas, padahal saya temukan sahabat lain yang juga terlibat di dalam puasa Asyura itu ada 15 di samping riwayatnya Ibnu Abbas. Yang dua menjelaskan tentang fadilah puasa Asyura, sehingga ada 13 sahabat yang juga terlibat di dalam syariat puasa Asyura. Yang pertama adalah Ibnu Umar. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bukan anha ini, anhu, qala Soman Nabi, berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura, puasa Asyura, wa amara bisyamihi, dan beliau juga menginstruksikan untuk mempuasainya kepada segenap umat Islam. Lama ketika Ridho Ramadan, difardukan syariat puasa Ramadan, yakni tahun kedua Hijrah, turika, beliau tinggalkan. Dan ini nanti tidak menafikan sahabat yang lain cerita Rasul tidak meninggalkannya. Ini sekedar persepsi sahabat. Maka kalau ada sahabat menafikan, sahabat yang lain itu mengisbatkan kaidah berpikirnya al-musbit muqaddam ala nafi, yang menetapkan itu harus didahulukan terhadap yang menafikan. Itu cara berpikirnya. Mungkin Ibnu Umar tidak tahu kalau Rasulullah itu tetap berpuasa. Sama dengan sahabat A cerita Rasul tidak pernah buang hajat kecil sambil berdiri. Tapi ada sahabat yang lain menceritakan Rasul pernah buang hajat kecil sambil berdiri. Tampaknya kontradiksi. Enggak. Setiap sahabat menceritakan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Sehingga sahabat A memang seumur hidup belum pernah menyaksikan Rasul itu buang hajat kecil sambil berdiri. Tapi sahabat B pernah menyaksikan Rasul buang hajat sambil berdiri. Maka kata-kata summa turika ini
ungkapan Ibnu Umar, sejauh pengamatan Ibnu Umar. Mungkin karena Rasul tidak menyuruh lagi, difahami telah ditinggalkan. Hadisnya dikeluarkan Bukhari. Yang kedua, riwayat Aisyah. Ini yang sudah kita bahas waktu subuhat tempo dulu. Aisyah radhiyallahu anha Quraisy, ingat kata-kata Quraisy bukan sabda Nabi. Ini ungkapan Aisyah. Karena tasumu yauma Asyura. Kebetulan Aisyah resmi menjadi istri Rasul tahun pertama Hijrah. Fil jahiliyah, jelas jahiliyah bukan periode Mekah tetapi periode Madinah, sehingga tidak kontradiksi dengan riwayatnya Ibnu Abbas. Setelah kemudian amar Rasulullah bisiyamihi, sama dengan sahabat yang lain, hatta furida Ramadan, sama dengan riwayat sebelumnya, sehingga difardukan puasa Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, man syaa falyasumhu wa man syaa aftara. Sehingga hukumnya tidak mungkin menjadi wajib, berubah menjadi sunnah. Yang ingin puasa silakan, yang ingin tidak puasa juga silakan. Bukhari. Yang ketiga, hadis Salamah bin Aqwa. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan, Rasul mengutus seseorang, yunadi finnas, untuk menyeru kepada segenap umat, yauma Asyura, di hari Asyura, inna mengakala, sesungguhnya yang paginya tadi sudah menikmati sarapan, falyutim, supaya melanjutkan untuk berpuasa, au falyasum, atau supaya berpuasa. Wa man lam yakul, siapa yang belum sarapan, fala yakul, jangan sarapan, berarti puasalah. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari. Hadis keempat, mohon maaf agak cepat mengejar waktu. Hadis Rubai' binti Muawwid. Rubai' binti Muawwid qalat, arsalan Nabi, Rasul mengutus sallallahu alaihi wasallam, ghadata, pagi hari Asyura, di hari Asyura, ila Qurul Ansar, kepada pedesaan, penduduk pedesaan. Man asbaha muftiran, ini pesan dari Rasul supaya menyampaikan, siapa yang paginya sudah sarapan, falyutima baqiyata yaumihi, supaya menyempurnakan puasa untuk sisa harinya. Wa man asbaha shaiman, yang mulai pagi sudah berpuasa, falyasum, supaya melanjutkan puasanya. Qolat bla 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 bla. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis Muawiyah yang dituduh merekayasa puasa Asyura. Al-Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yauma Asyura, di hari Asyura, hari yang ke-10 ama hajja alal mimbar, di tahun hajinya dia, di atas mimbar yaqulu, berucap,
Madinah, aina ulama'ukum, di mana ulama kalian? Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, yaum Asyura, ini adalah hari Asyura. Walam yaktubullah alaikum, Allah memang tidak memfardukan terhadap kalian siyamau, mempuasainya. Wa ana shaim, tapi aku tetap menjalani puasa. Faman syaa'a falyasum, yang ingin puasa silakan. Wa man syaa'a falyuftir, yang tidak ingin silakan futur, tidak berpuasa. Hadisnya Bukhari lagi. Hadis berikutnya, hadis Abu Musa al-Asy'ari an Tariq bin Shihab an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, kana yaum Asyura, adalah hari Asyura, ta'udul Yahud, dinilai orang Yahud. Ingat kata-kata Yahud, bukan sabdanya Rasulullah. Ini ungkapan Abi Musa al-Asy'ari. Idan, dinilai sebagai hari raya. Qala Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasumuhu antum, kalau gitu kalian supaya ikut memuasainya. Yahudi di sini tentu bukan Yahudi yang kafir, tapi Yahudi yang masih taat menjalankan ketaatan puasa, atau Yahudi ahli kitab.